Oke, masih dengan Profesor Kardus. Ya, di punggung daratan Toba, wilayah damai yang dihuni hampir setengah juta etnis Batak Toba, terbentang 100 km, sebuah danau eksotis nan indah. Sebuah danau purba yang menjadi saksi bisu musnahnya 2/3 manusia dari permukaan bumi, yang membuat kemacetan populasi manusia di muka bumi. Danau ini merupakan sebuah mega kaldera, sisa dari sebuah gunung api supervulkano Toba purba yang meledak dahsyat terakhir sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang merupakan letusan terdahsyat dalam sejarah bumi dalam 20 juta tahun terakhir. Danau Toba bukan hanya eksotik karena danau ini adalah sisa kaldera monster Toba purba yang dulunya diperkirakan memiliki ketinggian lebih dari 10.000 meter sebelum kemudian meledak super dahsyat 74.000 tahun yang lalu, era Quarter, tepatnya pada periode Pleistosen. Ya, di mana ledakan ultra dahsyat tersebut melontarkan sekitar 2.800 km kubik piroklastik atau batuan vulkanik, yakni sekitar 61 kali jumlah piroklastik ledakan Tambora pada 1815, di mana saat itu diperkirakan sekitar 610 miliar ton piroklastik meluber dan terlempar dari gunung purba tersebut, menghasilkan ledakan dahsyat hingga 330 desibel yang terdengar hingga daratan Cina. Diketahui dalam radius 200 km, jangankan terhantam lava panas, mendengar lengkingan dentumannya saja makhluk hidup, termasuk manusia era itu, pasti langsung mati. Seperti yang diulas oleh beberapa kelompok peneliti dari Universitas Kiel, Jerman, dan sekelompok ilmuwan maritim Prancis yang diunggah di Journal of Volcanology and Geothermal Research, juga Nature pada tahun 2023, di mana mereka berhasil menyajikan sampel dan rekaman tephra laut atau material fragmentasi yang dihasilkan oleh letusan gunung berapi, di mana sampel tephra tersebut diambil dari 14 situs di 28 wilayah pengeboran laut dalam di Samudra Hindia. Tephra tersebut tersedimentasi rapi di bawah laut dalam, di mana setelah para ilmuwan berhasil menganalisis usia dari kristalisasi zirkon pada penanggalan uranium, mereka berhasil mengungkap ada 3 sedimentasi utama tuff atau abu gunung api yang telah membatu dalam lapisan inti sedimen yang telah berhasil dicocokkan dengan sisa-sisa kaldera dari Toba yang hasilnya identik, di mana endapan-endapan tersebut ada di rentang 3 waktu, yakni 1,4 juta tahun yang lalu hingga 74.000 tahun yang lalu. Endapan tertua atau tuff Toba awal diperkirakan berasal dari ledakan gunung api Toba purba pertama kali sekitar 1,3 hingga 1,4 juta tahun yang lalu, yang diperkirakan melontarkan volume tephra terbesar, yakni sekitar 5.600 km kubik. Dan kemudian tuff Toba tengah, yakni ledakan gunung Toba kedua yang diperkirakan terjadi sekitar 840.000 tahun yang lalu, yang diperkirakan melontarkan sekitar 3.600 km kubik tephra. Dan yang ketiga adalah tuff Dasit Haranggaol yang diperkirakan terjadi sekitar 74.000 tahun yang lalu, yang melontarkan sekitar 2.800 km kubik hingga menciptakan kaldera Danau Toba yang kita lihat saat ini. Diketahui hingga saat ini, kaldera Toba dan sekitarnya merupakan situs geologi yang sangat bernilai bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Tak terhitung berapa banyak ulasan jurnal yang telah diterbitkan tentang misteri kedahsyatan ledakan Toba purba dari 1,4 juta tahun yang lalu hingga yang terakhir 74.000 tahun yang lalu, dengan nilai indeks ledakan vulkanik 8 yang diperkirakan menghasilkan daya destruktif sekitar 1 juta megaton TNT atau sekitar 50.000 kali ledakan bom di Nagasaki. Diketahui ratusan ilmuwan dari seluruh dunia dari berbagai disiplin ilmu
tak hanya geologi, rutin melakukan observasi dalam 1 abad terakhir. Begitu pula yang dilakukan oleh beberapa ilmuwan oceanografi dari beberapa institut sains Prancis seperti Gulli Delmanzo dan Bill Caron. Juga beberapa tim lainnya yang ditulis dalam makalah di jurnal Nature edisi 18 Juli tahun 2023 tentang seberapa lama sebenarnya letusan mahadahsyat itu terjadi. Meski dalam teori klasik yang telah diskenariokan oleh para ilmuwan sejak 1970-an menganggap ledakan ultra dahsyat Gunung Toba terjadi cukup singkat di kisaran 14 hari hingga 3 minggu dengan beberapa letusan awal dan diakhiri dengan dentuman ledakan kolosal yang saat itu diprediksi menyebabkan terjadinya era glasiasi atau zaman es ketika abu vulkanik dan belerang dioksida mengkontaminasi parah atmosfer bumi. Namun, selain skenario bencana singkat, para ilmuwan juga tengah menggali kemungkinan lain untuk memecahkan misteri ini. Hal itu karena adanya temuan puncak sulfat di lapisan es tua wilayah kutub yang beberapa di antaranya berusia sekitar belasan ribu tahun. Yang diperkirakan sulfat-sulfat tersebut juga berasal dari stratovulkano kubah lava Gunung Toba. Tapi sayangnya hingga saat ini para ilmuwan belum menemukan bukti adanya jejak tephra di inti es kutub tersebut. Dan untuk memperjelas hal ini, para ilmuwan maritim Prancis akhirnya melakukan studi tephrostratigraphy atau studi penanggalan lapisan abu vulkanik atau tephra piroklastik di laut dalam Samudra Hindia sekitar 100 km barat Laut Sumatera. Di sana, para ilmuwan mencari sampel sedimentasi purba dengan teknik stratigrafi foraminifera planktonik atau teknik yang menggunakan foraminifera planktonik atau sisa fosil endapan plankton foraminifera untuk menentukan usia lapisan sedimentasi analisis ini, yang artinya sampling batuan sedimentasi tersebut diekstrak dari fosil plankton foraminifera dengan menggunakan penanggalan karbon atau uranium. Para ilmuwan nantinya dapat menentukan usia tiap lapisan sedimen berdasarkan keadaan endapan fosil foraminifera planktonik. Ya, dari analisis tephra yang memiliki komposisi geokimia identik dengan aktivitas Toba, diperkirakan interval waktu sebaran material vulkanik ada di rentang 76 hingga 48.000 tahun yang lalu. Dengan menggunakan berbagai model penanggalan mulai dari barium, thorium, yttrium, thallium, hafnium, rubidium, di mana ilmuwan mendapatkan jejak frekuensi letusan tertinggi di rentang 76 hingga 68.000 tahun lalu dan di rentang 58 hingga 48.000 tahun yang lalu. Artinya, di sini para ilmuwan memprediksi bahwa letusan Toba air tidak dihasilkan hanya dari satu peristiwa letusan tunggal, melainkan rentetan ledakan dahsyat berperiodik dengan beberapa peristiwa ledakan eksplosif dalam rentang 30.000 tahun, yakni di antara 76.000 hingga 48.000 tahun yang lalu. Ya, dan berikut informasi singkat dari Profesor Kardus tentang beberapa hasil observasi para ilmuwan mengenai ledakan ultra dahsyat Gunung Toba. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng di channel Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Profesor Kardus dari Toba, Indonesia, mengabarkan.